selamat beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detikers yang akan mudik, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada kata untuk membalas nikmat Allah kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema Detik Kultum kita, untuk apa mudik? Kenapa kita mesti mudik? Apakah hanya untuk membuat jalan menjadi penuh atau hanya untuk memperlihatkan bahwa kita sukses di perantauan? Hikmah mudik yang pertama adalah kadang kita ini selalu lupa diri, tidak sadar kita datang dari mana. Maka ketika kita pulang, kita akan bertemu dengan tempat asal muasal rumah kita dibesarkan, kawan-kawan sahabat yang satu perjuangan. Di situ kita akan lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya simpel, sederhana, tapi di balik itu semua akan membangkitkan semangat untuk bekerja mencari nafkah. Kalau kebetulan rezeki kita dilebihkan, inilah masanya. Sukses bukan membawa mobil kendaraan baru. Sukses bukan pulang menunjukkan perhiasan yang megah, mewah, membuat mata orang merah. Sukses adalah ketika kita berhasil mengangkat harkat martabat orang di kampung halaman. Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah karena desakan kafir musyrik Quraisy sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tahun ke-6, sahabat melihat dalam mimpi bahwa kami melihat kami pulang ke kota Makkah berumrah. Kalau begitu kita pergi, kata Nabi SAW. Tapi ternyata mereka dihadang. Tidak bisa memasuki kota Makkah. Hari berganti musim berubah, tahun ke-7, tahun ke-8 baru terwujud. Nabi mudik pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Apakah Nabi membalas dendam sakit hati karena dulu terusir? Tidak ada telinga yang digunting, tidak ada hidung yang dipotong. Semuanya berbahagia. Apa kata Nabi SAW? Idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu hai penduduk Makkah, kamu semuanya bebas sebebas-bebasnya. Pulanglah ke kampung halaman membawa kabar gembira. Pulanglah ke kampung halaman mengangkat harkat martabat. Kalau ada yang bisa disediakan pekerjaan, mendirikan masjid, merenovasi, menyediakan pendidikan gratis tahfiz Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, boarding school, pondok pesantren, mensupport. Ini adalah bentuk kesuksesan. Sukses dengan harta benda, dia akan hilang menjadi harta warisan. Dibagi, hilang, tak berkesan. Tapi kalau sukses dibuatkan sumur bor untuk masjid, tempat berwudu, dibuatkan anak-anak pendidikan gratis, datang ke masjid, tanya, Pak Imam, khotib, bagaimana keadaan masjid kita? Bagaimana surau kita? Bagaimana langgar kita? Itu yang akan kekal abadi. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan, dibuat santapan kuliner, busuk, menjadi kotoran, memenuhi septic tank. Wa malabista fa'ablaita, yang kau belikan pakaian 3 lemari, hilang, tinggal, tak bermakna. Anak-anak pun tidak mau memakainya karena style jadul yang tak layak lagi pada zamannya. Wa mata tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertemu dengan orang terkasih dan tersayang. Apakah dapat kita tebus bagaimana dia hormon berubah dalam tubuhnya, lalu kemudian dia mencium sesuatu tidak lagi seperti biasanya. Dia muntah-muntah di awal kehamilannya. Bagaimana kita menebus sakitnya dia meregang nyawa, tetes peluh keringat dan air mata. Berapa kali dia tidak jadi makan, padahal masakan sudah ada di piring, sudah disuap, nyaris masuk ke mulutnya, tidak jadi karena teriakan tangisan kita. Dia sedang menunggu kepulangan kita. Dia tidak ingin kita belikan gelang emas. Dia tidak menunggu baju baru. Dia hanya ingin memeluk, cium anaknya. Walaupun tidak terucap di bibirnya. Tapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam, di tengah malam dia pasti berdoa. Dia meminta, Rabbi habli minas sholihin, jadikan anakku yang soleh. Betapa luka hatinya. Pada saat anak itu tidak kembali, bukan hanya sekedar tidak kembali, sapa salam pun tidak datang ke telinganya. Bolak-balik dia membawakan handphone itu ke tempat servis HP karena dia sangka handphone itu rusak. Kata orang yang menservis HP mengatakan, ini handphonenya baik-baik saja, Bu. Ternyata anak sudah melupakan. Kacang lupa pada kulitnya. Pulanglah kalau sanggup. Tapi kalau tidak, bahagiakan mereka
dengan kiriman, bahagiakan mereka dengan video call, bahagiakan mereka dengan doa. Tidak ada kata yang paling indah kecuali munajat di tengah malam sambil berkata Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau di dalam mudik itu ada makna sosial, ada makna kekeluargaan, lanjutkanlah. Tapi kalau mudik hanya ingin membangkitkan semangat orang kampung supaya merantau ke kota, meninggalkan kampung yang masih asri, yang indah, sesungguhnya rezeki Allah tersebar di seluruh permukaan bumi. Di kota ada rezeki, di kampung pun masih ada orang banyak yang kaya raya dengan nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh di perantauan hanya untuk mencari sesuap nasi, untuk membahagiakan orang tua, baik. Tapi ketika kebahagiaan itu tidak dibagi, orang beriman bukanlah orang yang bahagia untuk dirinya saja. Laisa bil mu'min, tidak diakui keimanannya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau di kota kita merasa nikmat, nyaman mendengar imam dengan lantunan suaranya, dengan khatib yang berilmu, maka saat pulang bawalah guru mengaji, tanyakan bagaimana keadaan mereka. Tapi kalau kedatangan kita ke kampung hanya untuk membuat hati mereka risau dengan kehidupan. Kenapa dia rezekinya melimpah, kenapa lebih banyak, dan kita menikmati itu dari tatapan mata mereka. Sesungguhnya kedatangan kita tidak menjadi rahmat, tapi justru menjadi laknat. Luruskan niat, bersihkan hati, apa yang akan target dicapai, maka kalau itu dapat kita laksanakan, dia menjadi amal soleh. Tetap ikuti aturan lalu lintas, tetap sadar keselamatan, tetap berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wa la quwata illa billah. Pulang dengan selamat, kembali ke tempat bekerja dengan semangat yang baru. Itulah mudik yang baik. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.